Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Awasilah mulutku ya Tuhan. Kita akan baca dari Mazmur 141 ayat 3 dan 4. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku makan dari sedap-sedapan mereka. Ya, Mazmur 141 ini adalah doa yang ditulis oleh Daud dan mencerminkan kerinduan seorang yang ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menghindari dosa. Ayat yang 3 dan 4 yang kita baca tadi menjadi pokok perenungan kita pagi ini. Di ayat 4 ada permohonan yang disampaikan oleh Daud. Ya, Daud memohon agar Tuhan menjaga kata-katanya. Daud menyadari bahwa lidah manusia bisa menjadi sangat berbahaya jika tidak dijaga dengan baik. Karena itu, Daud meminta Tuhan untuk mengawasi mulutnya. Hal ini menunjuk kepada kerendahan hati dan kesadarannya akan kelemahannya sebagai manusia. Kata awasi berasal dari akar kata yang berarti menjaga atau mengawasi dengan ketat. Di sini Daud memohon agar Tuhan menjaga dengan ketat mulutnya dari perkataan-perkataan yang salah. Kemudian hal kedua yang Daud mohonkan adalah berjagalah pada pintu bibirku. Hal ini memberikan gambaran bahwa bibir itu seperti pintu yang bisa dibuka dan ditutup dan harus dijaga agar tidak sembarangan terbuka untuk kata-kata yang tidak berkenan. Dari Daud kita belajar bahwa kita juga harus benar-benar berhikmat untuk tahu kapan harus membuka dan kapan harus menutup bibir atau mulut kita. Dan yang ketiga, Daud memohon, jangan condongkan hatiku pada yang jahat. Daud memohon kepada Tuhan agar tidak membiarkan hatinya tertarik kepada hal-hal yang jahat. Karena Daud sadar bahwa dalam banyak hal kejahatan adalah sesuatu yang menarik. Dia pernah tertarik pada dosa seksual yang membuatnya jatuh pada kejahatan. Dan yang keempat, Daud memohon, jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Dalam terjemahan lain dikatakan, jangan aku ikut makan dalam pesta mereka. Mereka adalah orang-orang fasik atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Tertulis di kalimat sebelumnya. Karena Daud tahu bahwa pesta makan minum yang dilakukan oleh orang-orang fasik biasanya berujung pada kenikmatan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini dari Mazmur 141 ayat 3-4 menekankan pentingnya pengendalian diri dalam hal perkataan dan tindakan. Daud menyadari bahwa dosa seringkali dimulai dari hati dan mulut, sehingga ia memohon kepada Tuhan untuk menjaga kedua aspek ini. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mengendalikan kata-kata dan hati kita tidak condong kepada dosa. Manusia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjaga perkataannya. Daud, seorang yang dianggap seorang yang berkenan di hati Tuhan, menyadari bahwa keterbatasannya dan menyadari bahwa dia perlu pertolongan Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu kita perlu berdoa setiap hari seperti Daud, agar Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk menjaga perkataan serta pikiran kita dari kejahatan. Izinkan Roh Kudus menguasai, mengendalikan atau mengontrol seluruh kehidupan kita, dan kita harus taat atau berjalan menurut pimpinannya, karena Roh Kudus memang dikaruniakan Tuhan untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk kami belajar seperti Daud, meminta Tuhan untuk menjaga mulut kami, berjaga-jaga di pintu bibir kami ya Tuhan, karena seringkali ya Tuhan kami jatuh di dalam dosa karena perkataan kami. Dan Tuhan tolong juga supaya kami, hati kami, pikiran kami tidak condong kepada kejahatan, tapi kepada hal-hal yang baik. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus menguasai kehidupan kami, seluruh aspek hidup kami, perkataan kami, tingkah laku, perbuatan kami, pikiran kami, untuk sejalan dengan kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.